Sekarang kita belajar tentang sudut rangkap ya. Sudut rangkap itu seperti ini, sinus 2A, kosinus 2A, tangen 2A. Ini rumus-rumusnya, ya nanti juga hafal sendiri, kita lihat dari mana rumus itu dan seterusnya. Yang pertama adalah sinus 2A. Nah, sinus 2A itu berarti A-nya ada 2. Baik, dan kita tahu kalau rumus sinus adalah sin cos kosin yang itu kan. Sehingga sin A, cos A, sin A. Karena dua-dua sudutnya sama. Nah, kita harus sadari, lihat sin A cos A tambah cos A sin A. Ini kan perkalian ya. Berarti komutatif berlaku. Bisa kita rubah posisinya, sin A geser ke depan, cos A geser ke belakang. Ini untuk apa sih, menunjukkan bahwa ini sama aja sebetulnya ya. Lihat sin A cos A. Di sini sin A cos A. Ini kan sama. Makanya artinya dua kalinya. Dua kali. Sin A cos A itu ada dua kali. Makanya rumus sin 2 itu adalah 2 sin A cos A. Artinya sin cosnya dua kali gitu ya. Karena sudutnya sama. Dan ingat sin itu kan pokoknya berbeda aja fungsinya. Kalau cos itu fungsinya sama. Ini kan berbeda. Di sini sin, di sini cos. Muncul angka 2 di sini juga muncul angka 2. Hanya begitu saja. Sin 2A saya kira sangat mudah untuk dihafal ya. 2 sin A cos A. Kita dapetin. Kemudian cos 2A pun sama. Cos 2A itu adalah cos A tambah A. Ya, sehingga ketika tahu asalnya, kalaupun lupa nanti bisa diturunkan sendiri gitu ya. Ini namanya penurunan rumus namanya. Nah, cos itu kan cos min sin sin. Ya kan? Cos A, sin A, sin A. Ingat kalau cos itu selalu sama. Cos selalu bersandingan dengan cos, sin pun harus bersandingan dengan sin. Selalu sama. Baik. Cos dengan cos berarti cos kuadrat. Ya, cos kuadrat. Sin dengan sin berarti sin kuadrat. Baik, ini alami ya, seperti X dengan X. X dikali X kuadrat. A dikali A kuadrat. Cos A dikali cos A, cos kuadrat. Gitu, sama aja. Sudutnya A. Sehingga yang pertama kita dapat bahwa cos 2A adalah cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A. Ini paling sederhana, paling gampang. Karena kita ingat cos min sin sin. Berarti cosnya ada kuadrat, sinnya pun ada kuadrat. Nah, kadang-kadang kita perlu juga bentuk yang lain. Artinya cos 2A ini kita harus tahu cosnya, kita harus tahu sinnya, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kalau saya hanya tahu sin? Nah, berarti cosnya harus diganti yang memunculkan sin. Kelas 10 sudah belajar ya. Cos kuadrat A itu adalah 1 dikurangi sin kuadrat A. Seperti itu, sehingga tinggal kita ganti aja. Jadi cos 2 itu adalah 1 dikurangi sin kuadrat A dikurangi sin kuadrat A. Nah, sin kuadrat A-nya itu kan ada 2. Jadi dikurangi 2 kali sin kuadrat A. Kita punya rumus kedua. Ya, ini cos, di sini sin. Seperti itu. 1 dikurangi 2 sin kuadrat A. Lalu, kalau saya punya cos, berarti sinnya yang harus dirubah. Sinnya rubah saja 1 min cos kuadrat A. Begitu. Ya. Ini mirip ya. Cos kuadrat A, 1 dikurangi sin kuadrat. Sin kuadrat A, 1 dikurangi cos kuadrat A. Memang demikian. Karena apa? Sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1. Ya, di semester di kelas 10 kita sudah belajar itu. Cos kuadrat A diurai ya, dikurangi 1, min dikali min plus cos kuadrat A. Cos kuadrat A-nya ada 2 di sini. Sehingga 2 cos kuadrat A dikurangi 1. Kita punya 3 rumus untuk cos 2A. Seperti itu. Kita terapkan ke dalam soal. Ya. Jika cos X sama dengan 3/5 untuk X antara 0 derajat sampai 90 derajat, maka hitunglah ini. Baik. Sin 2X. Ya. Sin 2X. Nah, kita sudah hafal tadi 2 sin X kali cos X. Ya. Ini kan sudutnya X ya. Nggak apa-apa sudutnya X. Kalau tadi sudutnya A, ya A lah. Sini X, di sini X. Baik.
Cos X sama dengan 3/5. Ini sudah tahu. Cuman ini nggak tahu. Nah, ingat, ya, seperti pelajaran sebelumnya, kita bisa membuat sebuah segitiga. Ini artinya sudutnya lancip ya. Antara 0 sampai 90 itu artinya lancip. Artinya semuanya positif. Itu lancip itu mengaruhnya kemana sih? Pengaruhnya adalah sinus positif, kosinus positif, dan tangan pun positif. Ya. Kosinus 3/5. Kosinus itu samping dibagi miring. Berarti 3 sebagai samping di sini. 5 sebagai miring di sini. Pitagoras, triple Pitagoras, pasti di sini 4. Dari segitiga ini, kita bisa mendapatkan 3 fungsi. Sin X sama dengan 4/5. Cos X sama dengan 3/5. Tangen X sama dengan 4/3. Begitu. Sehingga kita bisa mengerjakan soal ini lebih gampang. Ya. Sin X-nya 4/5, cos X-nya 3/5, hanya begitu saja. Kita kalikan 12 dikali 2, 24/25. Sehingga sin 2X adalah 24/25. Kita lanjutkan mencari cos 2X. Cos 2X ya, yang ini apa namanya masih sama ya. Cos 2X. Cos 2X itu 3 rumus tadi kan. Cos min sin. Berarti cos kuadrat dikurangi sin kuadrat. Nah, cosnya berapa? Cosnya 3/5. Maksudnya kuadrat bagaimana? Ya kuadratkan lah. Sin kuadrat berarti 4/5 kuadratkan. 3 dikuadratkan 9. 5 dikuadratkan 25. Seperti itu. Dikurangi 4 dikuadratkan 16. 5 dikuadratkan 25. Karena dalam kurung, berarti yang dikuadratkan itu semua angka yang ada dalam tanda kurung. Sehingga 9 dikurangi 16, hasilnya adalah negatif 7/25. Jadi jawabannya adalah negatif 7/25. Cara kedua kita punya rumus ini. Ya, cos 2X itu sama dengan 2 cos kuadrat X dikurangi 1. Baik, di sini ada angka 2, di sini ada kuadrat. Ya. Efeknya adalah idenya kita menghilangkan angka 2 di sini. Karena yang kita tahu adalah X, sudutnya bukan 2X. 2 cos kuadrat X min 1. Seperti itu. Sehingga angka 2-nya, kita tulis angka 2, cos-nya 3/5 ini kan. 3/5 dikuadratkan, dikurangi 1. 2, 3/5 dikuadratkan, kurangi 1. Sehingga 2, 3 kuadrat 9, 5 kuadrat 25. Kurangi 1. 2 kali 9, 18/25 dikurangi 1. Samakan penyebutnya, sehingga 18 dikurangi 25 dibagi 25. Hasilnya adalah negatif 7/25. Sama persis. Cara 1, cara 2. Sekarang cara ketiga, kosinus itu punya banyak. Cos 2X itu 1 min 2 sin kuadrat X. Ini mirip ya. Ada 2-nya, ada fungsi dikuadratkan. Ada 2-nya, ada fungsi dikuadratkan. Cuman bedanya ini dikurangi 1, kalau ini 1 dikurangi fungsi yang tadi. Beberapa kali mengerjakan soal, insya Allah akan hafal ya. Kecuali kalau tidak mengerjakan soal, akan sulit hafal. 1 dikurangi 2. Sinnya 4/5 dikuadratkan. Hanya begitu saja. Sehingga 1 dikurangi 2, 16/25. 2 dikali 16, 32/25. Sehingga 25 dikurangi 32, hasilnya adalah negatif 7/25. Dengan ketiga cara ini, hasilnya sama. Dan memang harus sama. Mana yang paling sederhana? Tentu saja yang ini ya, cos min sin. Sekarang kita akan mencari tangen 2A. Nah, tangen 2A itu kan berarti A ditambah A ya. 2A itu kan A tambah A. Nah, rumus tangen kita tahu. Tangen A ditambah tangen A dibagi 1 dikurangi tangen A kali tangen A. Ini kan tangen A-nya ada 2 ya. Berarti 2 tangen A. Ini tangen A-nya ada 2, kalau dikalikan jadi kuadrat. Jadi tangen lebih gampang. Sehingga kita memiliki rumus. Tangen 2A adalah 2 tangen A dibagi 1 dikurangi tangen kuadrat A.
Substitusi yang tadi tangannya adalah kita tahu 4/3, sehingga 2 kali 4/3 dibagi 1 dikurangi 4/3 dikuadratkan. 2 kali 4/3 8/3, 1 dikurangi 4 kuadrat 16, 3 kuadrat 9. Ya. Samakan penyebut yang bawah sehingga 9 kurangi 16/9. 8/3 dibagi negatif 7/9. Kita jadikan perkalian, ya, lebih sederhana terlihatnya, sehingga perkalian boleh asalkan ini dibalik yang bawah. Negatif 7/9 jadi 9 per negatif 7. Sederhanakan untuk memperkecil perkalian, pembagian operasi, silahkan. Ini kan 9 dibagi 3 itu 3. 8 kali 3 24 dibagi negatif 7 jadi negatif 24/7. Itu jawabannya.